semuanya. Perkenalkan nama aku Wahyu. Perkenalkan nama aku Ainu. Dan kami di sini pengen memberikan opini tentang film jatuh cinta seperti di film-film. Oh ya, sebelumnya cerita dikit kali ya kenapa kita pengen berbagi opini. Bener. Dan ini video pertama kita juga ya. Iya. Karena berawal dari kita memang setiap minggu itu di hari weekday kita suka ngabisin waktu kita berdua buat nonton film nih, apapun filmnya biasanya gitu ya. Iya betul. Jadi setiap hari Kamis untuk kita biasa kayak nonton film kan. Jadi kadang tuh diskusinya tuh cuma berdua gitu. Iya, bener. Jadi kayak abis nonton film tuh cuma berdua diskusinya. Terus kebetulan pengen juga punya ide gitu. Jadi setiap abis nonton film itu kayak dibikin sebuah video, istilahnya tuh kayak jurnal kita juga sih. Kita habis nonton film apa, terus kita kayak ceritakan gimana kesan dan pesan dari film yang udah habis ditonton. Benar gitu banget. sih. Nah kemarin kita juga minggu lalu ya kita nontonnya itu Jatuh Cinta Seperti di Film-film. Iya, sebenarnya udah minggu lalu sih dari video ini dibuat. Mungkin Kamis yang lalu ketika ini opening day. Iya. Itu kita udah nonton. Benar-benar hari Kamis. pertama ya, hari pertama rilis nggak sih? Jadi hari pertama rilis kita udah nonton Jatuh Cinta Seperti di Film-film. Nah, kalau teman-teman yang belum tahu Jatuh Cinta Seperti di Film-film itu sinopsisnya tentang seseorang yang bernama Bagus, seseorang yang dia seorang penulis naskah ya. Yep. Dia penulis naskah, terus tiba-tiba dalam suatu waktu dia ketemu sama teman SMA-nya yang waktu itu dia juga tahu kondisinya teman SMA-nya nih baru ditinggalkan kekasihnya, kekasihnya suaminya gitu kan. Jadi dia dalam suasana berduka, terus rupanya si Bagus ini punya rasa lah sama Hana ini ya. Iya, namanya benar. Hana yang diperankan sama Nirina Zubir, dan di situ ceritanya bakal berlanjut. Yep. Buat info teman-teman juga, kalau film Jatuh Cinta Seperti di Film-film ini disutradarai oleh Yandi Lawrence. Betul. Yes. Aku cukup familiar juga ya sama Yandi Lawrence di series yang judulnya Sore. Iya, Sore. Terus satu lagi seriesnya yang itu 3 hari. Oh iya. Iya itu ya kan, yang kayak cara mengakhiri cinta ya, kalau nggak salah, dalam tiga babak. Pokoknya 3 gitu. Karena kita kan biasanya juga ketika nonton film kita ngeliatin sutradaranya siapa, terus wah Yandi Lawrence nih, kita tertarik. Iya. Karena dari film Sore, maksudnya dari seri Sore juga aku ngerasa oke banget nih gitu. Iya, karena ceritanya ringan tapi tapi good lah gitu ya. Iya, karena memang biasa Yandi Lawrence tuh lebih sering bikin web series kan. Web series, terus sering bikin film bukan film, musik video. Gitu kan. Tapi sekarang setelah 5 tahun film panjangnya itu sebelum Jatuh Cinta Seperti Film-film itu ini loh, Keluarga Cemara. Oh iya, Keluarga Cemara yang pertama ya. Keluarga Cemara yang pertama. Terus selanjutnya setelah 5 tahun katanya juga ini skripnya 5 tahun juga digarap sama Yandi Lawrence. Ini udah 5 tahun, akhirnya dia bikin film lagi, yang film panjang Jatuh Cinta Seperti Film-film. Benar-benar skrip original, bukan skrip reborn atau dari IP yang udah ada gitu. Menurut kamu gimana kalau film ini? Menurut aku sih, aku jujur pertama skeptis sama film ini, kayak paling cinta-cinta biasa aja kali ini, tapi juga sempat dengar bukan selentingan lagi sih, sempat ngeliat juga kalau filmnya itu mostly 80% hitam putih. Bener. Itu sempat di media sosial sempat ngeliat juga, tapi udah hitam putih kan, tapi aku nggak ada ekspektasi film ini gimana sih. Tapi pas masuk ke studio dan menikmati filmnya, aku kayak ngerasa wow, beda ya. Iya, apalagi mereka
nyeritainnya bukan cinta-cintaan di umur 20, 30, tapi 40 tahunan ya. Iya. Kayak ceritanya beda banget ya. Cinta-cintaan orang dewasa lah istilahnya. Cinta-cintaan orang dewasa gitu. Tapi karena memang ceritanya rasanya kayak bener-bener intim gitu kan. Yep. Istilahnya tuh kayak bener-bener diceritakan, apalagi dengan gimana stylenya Andy Lawrence, cara ngedirect dia gitu kan dari seri-seri atau film-film sebelumnya. Dan first impression pas pertama kali nonton tuh kan masih awalnya kayak masih ada warnanya tuh. Ketika udah masuk ke filmnya itu kayak Oh iya kita benar-benar kayak Iya. akhirnya dia berubah nih jadi hitam putih gitu. Nanti mungkin kalau teman-teman yang udah nonton mungkin udah tahu apa backstory-nya kenapa Yep. filmnya dibikin hitam putih, tapi kita nggak mau spoiler lebih Nggak mau banyak karena spoiler lebih jauh lah. bakal menghilangkan rasa magic filmnya ini kan. Nah, kalau dari kamu karakter favorit di sini siapa sih? Kalau aku kayaknya Sheila Dara sih, jadi Selin. Selin ya, Selin ya emang bagus sih kalau apa actingnya Selin waktu ini di film ini. Jadi kayak mungkin dari film-film sebelumnya si Sheila Dara ini kan sering dapat peran Yang nggak ngejokes gitu sih loh, tau nggak iya, sih, ngerti nggak sih? Terus suaminya tuh sosok apa cowoknya tuh selalu toksik gitu di film-film sebelumnya. Iya, Tapi bener. kalau yang ini sosok si Dion lah, Dion. jadi Dion itu sosoknya kayak pelangap-pelongo gitu. Iya, pelangap-pelongo. tapi jadi apa karakternya balance dengan Sheila Dara yang mungkin lebih apa ya, lebih di dalam nanti ada satu scene kalau nunjukin kalau si Sheila ini lebih tahu sesuatu gitu kan. Tapi aku juga sempat lihat di Twitter, ternyata kamu tau nggak sih yang waktu itu menang di Piala FFP Citra, itu ya. Piala Iya. Citra. Nah itu yang rambutnya biru. Iya. Nah itu tuh yang editornya itu memang real. Iya. Makanya si Sheila Dara alias yang jadi Selin itu diwarnain rambutnya jadi biru juga. Iya, jadi itu kayak apa kombinasi nama Celine Dion tuh enggak cuma kayak Bukan karena pengen yang jadiin Celine Dion gitu. Celine Dion yang Titanic, bukan. Tapi kayak ada gabungan antara nama Mbak Alin kalau nggak salah, Iya, Mbak Alin bener. sama Sheila, jadi Celine gitu. Iya, iya. Disatuin namanya. Iya. Gitu sih. Itu trivianya Iya. dari film ini. Terus Terus kalau aku sih karakter favorit kalau di sini sama sih Sheila Dara sih di Sheila sini Dara ya. bagus ya. Tapi Ringo juga bagus nih di sini. kita malah terpaku ke pemeran bukan pemeran Bukan utama. pemeran utama tapi kayak pemeran apa? Pemeran pendukung yang actingnya bagus banget gitu. Ada salah satu scene yang kayak benar-benar nunjukin itu epic moment sih. Yep. Nah, jadi kalau kedua mungkin aku suka ini. Oh, Nirina. Alex Abad, Nirina juga bagus. Nirina. Asli. Nirina tuh aku kan udah lama nggak nonton film Nirina ya. Jadi aku nggak punya gambaran gimana karakter atau gimana tampilan Nirina. Tapi di sekarang wah bagus banget ya kalau udah dipasangin sama Ringo. Karena emang kebawa dari mereka juga teman lama juga ya. Mereka juga sempat beradu acting di Get Married juga kan. Betul. Get Married, jadi sampai di Keluarga Cemara kemarin mereka juga berdua kan. Iya. Jadi menurutku mereka nih kalau soal chemistry kayak nggak perlu lama-lama lagi lah. Iya bener. Kayak udah cocok gitu kan. Tapi kalau yang aku dulu lihat Nirina yang actingnya apa ya kayak cewek yang teriak-teriak bra. Nah di sini tuh di Keluarga Cemara dan pas di sini tuh udah kalem. Jadi kayak good sih menurut aku. Maksudnya dia bisa menjiwai karakter yang baru lah istilahnya Iya, bagi dia. betul. Soalnya kita Nirina itu kan juga nggak terlalu banyak kayak misalnya Lutesa yang udah main iya. beberapa film gitu. Benar-benar. Maksudnya banyak tapi untuk di masa-masa sekarang. Iya. Ngerti nggak sih? Terus juga salah satu karakter yang mencuri perhatian itu si Pak Yoram yang jadi produser. Iya. Yang Iya, diperankan sama Alex Abad. Bener. Itu benar-benar kayak menggambarkan gimana caranya, gimana apa ya, produser tuh ngomong sama si
script writer gitu. Realnya lah ya, itu Iya, itu kayak kayak nge-realnya gambaran real ketika gitu. kalian nge-propose suatu ke produser kalian gitu ya. Iya gitu. Wah, Jadi, harus ada gini. Walaupun kita sih memang bukan orang film ya, mm-mm. tapi mungkin itu ada salah satu hal yang kayak gitu ketika memang ada briefingan dan lain-lain. Iya, jadi kayak banyak di film-film ini nih kayak apa ya? Mungkin cocok banget buat teman-teman yang mungkin apa ya? Terjun langsung di dunia produksi film gitu. Karena mungkin bisa tersentil-sentil dengan banyak apa ya? Kayak banyak Easter egg atau banyak sindiran-sindiran lah buat industri yang industri film gitu. Yap, benar. Ya, jadi kayak mungkin kenapa jatuh cinta seperti di film-film horor kata Payoram Iya, gitu iya, kan iya. kayak gitu. Terus mungkin nanti oh ini pas lagi adegan sedih gitu kan. Terus Payoram bilang, "Ini kalau pas lagi adegan sedih kayak gini nih, bisa nih penonton nih Indonesia paling suka diperes emosinya kayak gini. Nanti direkam terus dijadiin promosi film kayak Di gitu." media sosial ya. Iya, itu kayak jadi gambaran real sih film-film di apa perkembangan film Indonesia sekarang gitu. Oh ya, ngomong-ngomong soal jatuh cinta seperti di film-film, mau bagian scene mana yang jadi favorit kamu? Nah ini agak spoiler sih, tapi ini spoiler talk ya. Jadi teman-teman kalau yang belum nonton bisa skip dulu bagian ini. Kalau aku bagian yang ini sih best sih, yang pas Selin pas mereka pengen ngejar ke rumah. Oh ya, mau ngejar Nirina Iya, si atau Hana. mau ngejar Hana sebelum dia pergi, tapi bareng-bareng Dion sama si Selin gitu. Ini di bagian situ tuh kayak Selin tuh kan kayak punya gambaran gimana nanti pas ngedit filmnya gitu kan. Nah terus bener-bener tuh ditunjukin nanti kalau pakai drone balap nih dari sini nih scene-nya. Oh iya sih. Di situ tuh kayak bener-bener emosinya tuh diaduk-aduk sih di film ini. Yep. Jadi kayak sedihnya dapet, senangnya dapet, ketawanya dapet gitu. Kalau aku pribadi, aku suka scene yang dimana si Hana Iya Hana. abis ngebaca skripnya si Agus Oh iya. benar-benar pecah, dan ternyata plot twistnya Gitu ya memang. Itu di filmnya. Gitu. itu di filmnya gitu. Aku kayak udah ini loh, udah kegocek gitu nggak sih, kayak ini anjir beneran nih kayak gini gitu. Kayak Iya. ternyata nggak, tapi aku ngelihat si Hana dapet sih Iya di emosinya. bagian situ Hana benar-benar mengeluarkan emosinya benar-benar gitu kan. Gitu kayak bukan acting yang biasa-biasa aja gitu. Keren sih Hana di sini. Walaupun aku aku nggak pernah berada di dunia acting, tapi aku tahu kayak menjiwai kayak gitu tuh penuh belajar. Iya betul. Ngerti nggak sih? Iya. Perlu pengalaman yang Perlu panjang. pengalaman yang panjang Enggak guys. cuma setahun. Enggak cuma sekali masuk film langsung bisa kayak gitu juga. Bener. Nah selain itu mungkin ada scene yang kamu kurang suka atau part yang kayaknya gimana gitu? Kalau kurang suka kayaknya nggak ada sih sebenarnya di film ini. Sama sih. Benar-benar bisa menikmati dari Benar-benar awal bisa sampai menikmati. akhir gitu. Biasanya kita tuh bisa gitu ya, maksudnya ini biasa just opini kita berdua. Misalnya kita bisa tuh tahu ada yang sebenarnya kalau ada scene ini atau sebenarnya kalau diginiin ada pasti bagus gitu. Iya. Tapi di film ini maksudnya kita nggak dibayar ya buat nge-endorse film ini, cuman kayak ya nggak ada yang miss sih menurut Iya. kita gitu. Selama nonton tuh aku juga ngerasa nggak ada titik bosannya di Ya bagian mana sih. benar. Karena memang Setuju. cara penceritaan dari film ini juga kayak sebenarnya ngajarin orang awam juga gimana cara bikin film gitu. Gimana cara apa ya? Menulis sebuah film gitu kan. Karena memang dia dibagi jadi 8 babak gitu kan. Jadi kayak setiap film tuh dibikin 8 babak dan di ke-8 babak itu tuh kayak kita disajikan oh kalau babak yang ke-1 nih kayak gimana gitu. Babak kedua ini misalnya babak pertama itu kayak ngenalin gimana mereka bertemu gitu kan, pemeran utama tuh kayak meet cute namanya tuh kan. Nah itu terus nanti kayak udah mulai diperkenalkan di babak kedua tuh false belief-nya apa bla bla bla. Itu jadi kayak oh kayak gini ya cara menulis film gitu. Benar. Dan kayak sampai akhir tuh konsisten gitu. Oh
sesuai gitu dengan babak-babak yang udah dipecah-pecah itu tadi sih. Benar-benar. Oke deh, mungkin kalau dari aku ketika memang kita buat opini lebih lanjut, dari kita ratingnya berapa? Nah, kalau dari kamu? aku sih ini 10/10 sih. Ini sama aku 10/10. Aku juga sempat dilihat juga di Twitter kan, kalau misalnya banyak yang ngasih rating 10, tapi aku setuju sama rating Iya, ini. aku juga setuju. Bukan karena ngikutin orang ratingnya 10, aku juga 10 enggak, tapi karena memang ketika nonton Gitu, ketika sesuatu nonton yang memang- baru dapet. Iya, betul. Terus kayak my god, kayak semua emosinya dapat, Yep, bener senang, banget. sedih gitu kan, ketawa-tawa, plot twistnya ada gitu. Jadi ini kayak istilahnya film yang lengkap gitu Yep, kan. benar-benar. Film yang lengkap, walaupun memang di sini juga pertama kalinya aku nonton film yang full hitam putih gitu. Yang 80% tampilannya itu hitam putih. Ini kayak jadi pengalaman yang baru, dan wow, ketika ini pengalaman baru terus juga bagus banget filmnya gitu. Kebanyakan orang nggak suka kan katanya film hitam putih, tapi Iya. aku di sini kayak suka-suka aja sih. Suka aja sih karena Suka-suka aja. karena ceritanya Iya, bagus karena gitu. ceritanya bagus, Actingnya pengambilan gambarnya juga oke sih ya menurutku. bagus banget. Iya kan? Iya banget, walaupun hitam Apalagi putih ya. yang pas di mereka berdua yang Agus di tangga, si Oh iya, iya, itu kayak framing gitu gak sih? bagus kan. Itu yang pas di rumah itu scene. Oke deh, buat kalian nih yang belum nonton, aku saranin, kita berdua saranin buat segera nonton sebelum filmnya hilang sebelum di turun bioskop. dari layar bioskop. Siap, sebelum turun dari layar bioskop tercinta. Jadi kalian wajib ini salah satu film yang wajib ditonton juga. Iya, recommended, karena jangan sampai ketinggalan ya. Ini salah satu pengalaman sinema terbaik tahun ini deh. Sip, Iya. setuju. Iya, di setuju. 2023 setelah aku banyak nonton entah itu film internasional atau film lokal, ini salah satu yang terbaik. Ya, benar Iya. banget. Jadi buat yang belum nonton, kalian harus segera nonton. Iya, aku juga nggak sabar. Mungkin selanjutnya film Yandhi Lawrence kayak gimana ya gitu. Ya, kita tunggu nih filmnya. Iya. Oke. Terima kasih Terima semuanya. kasih semuanya. Sampai jumpa. Sampai jumpa di reviewan. Sampai jumpa di opini kita selanjutnya.